kebiasaan nahan itu yang bikin ambeyenmu sulit sembuh. Ambeien itu terjadi karena pembuluh darah vena, pembuluh darah yang biru itu yang di dalam dubur itu nonjol keluar, membengkak. Membengkak itu karena ada jendalan darah, karena pembuluh darahnya terjepit di situ. Ya, akhirnya membengkak. Kalau membengkak itu kan kayak balon ditiup, pembuluh darah. Di atasnya ada kulit tipis. Membengkak kayak balon ditiup. Kalau balon ditiup makin gede, otomatis permukaannya kan lebih tipis, dinding balonnya tersebut. Ketika kelewatan yang keras atau berkerikil atau juga mengandung pedas, ya kulit yang tipis tadi bisa ledes, lecet, keluar darah. Tapi kalau perdarahan dari ambeien selama itu berhenti sendiri sih nggak bahaya, tidak. Lah, nahan itu menyebabkan kaliber atau gedenya itu menjadi lebar. Kaliber itu diameter tersebut. Lah, ketika diameter nya tuh lebar, nah ini akan dorong kulit yang di dalam ini. Lah, kulit yang di leher dubur ini akan nonjol keluar. Nah, ketika nonjol keluar itu terjadilah pembengkakan karena ada pembuluh darah yang kejepit. Nah, ada ambeien dalam, ambeien interna, itu grade 1. Grade 2 itu kalau nonjol keluar dari dubur, ambeiennya tapi bisa masuk lagi. Terus kalau yang ketiga itu nonjol keluar dan nggak masuk lagi. Tapi kalau memang mau masuk lagi ya didorong pakai jari, itu yang ketiga. Keempat itu kalau nonjol keluar atau prolap namanya, dan itu gede dan nggak masuk lagi, dimasukin pun susah. Lah, yang tingkat 4 ini yang biasanya harus diangkat, dioperasi, begitu. Lah, kamu kan masih grade 2, masih tingkat 2, jadi ya harapannya pakai obat sembuh. Obat itu nanti ada obat minum yang ngelancarin aliran darah yang di pembuluh darah vena yang di dubur tadi, maupun yang dimasukin ke dalam dubur yang berpengaruh secara langsung untuk mengurangi udem atau pembengkakan yang di dalam situ. Ya, terus karena keluar darah ya tak kasih penyetop darah nanti. Lah, makanya sekarang kamu harus memperbaiki pola mu. Masalah itu masalah isi makanan dan masalah kebiasaan, dua. Isi makanan, jikalau kamu pengen lancar, yang dikatakan lancar itu sehari sekali, ya 2 hari sekali boleh. Itu kalau isi makanannya mengandung misalnya air putih hangat yang banyak, sering minum air putih hangat. Serat itu ada di buah sayur. Ada juga misalnya agar, cincau, rumput laut, itu ngelancarin Ya, terus yang kedua masalah kebiasaan. Kalau kamu membiasakan tiap pagi nongkrong di WC, walaupun nggak pengen latihan sebentar supaya kamu tidak menyimpan terlalu lama, begitu. Ngejen sebentar. Kalau nggak berhasil keluar ya udah nggak apa-apa. Paling nggak itu masalah kebiasaan. Ketika kamu biasakan tiap pagi nongkrong, kamu nanti tiap pagi akan Jadi siklus kita makan maupun itu bisa kita buat ritualnya, bisa dijadikan kebiasaan. Lah, yang repotnya kalau orang kerja kantoran duduk dari pagi sampai malam, atau sopir bis yang antar kota atau bahkan antar lintas provinsi, itu duduk di kursi lama itu menyebabkan pertama pembuluh darahnya mudah kejepit karena tekanan berat badan. Terus yang kedua, kalau orang duduk terlalu lama itu gerakan ususnya nggak lancar. Beda kalau orang aktif, usus yang panjangnya 6 meter itu bisa bergerak dengan lancar. Jadi BAB-nya lancar biasanya orang yang aktif jalan, aktif bergerak. Makanya kalau kamu kerjanya duduk lama ya kamu biasakan jalan-jalan sebentar, jangan duduk terus, jalan-jalan stretching sebentar untuk lancarin gerakan usus, begitu. Nah, kamu nggak perlu operasi, ya. Tapi kalau suatu saat kok kamu nggak bisa merubah pola, nggak bisa membuat ritual lebih baik, nggak bisa mengatur isi makanan, ya operasi. Operasi itu ada 2, yang bedah langsung atau yang pakai stapler.
Yang lebih aman sih yang pakai stapler, nggak nyeri maksudnya, pasca bedahnya nggak nyeri, itu relatif lebih bagus lah begitu. Oh ya, tambahan satu lagi. Jadi kalaupun memang kamu udah merubah ini itu kok belum menjadikan kebiasaan kamu baik, kamu perlu pertimbangkan WC. Sebenarnya WC jongkok itu lebih baik, apalagi kamu masih muda. Kecuali udah tua kan butuh WC duduk karena pertimbangan gerakan. Tapi kalau kamu masih muda, lebih baik pakai WC jongkok. Kalaupun memang terpaksa di toilet udah ada WC duduk, ya kamu biasakan mungkin kasih kursi plastik kecil untuk tongkrongan kakimu, supaya posisi dengkulmu tuh lebih menekuk. Jadi itu lebih melancarin aliran darah dan nggak membuat pembuluh darah kejepit. Dan jangan terlalu banyak hobi ngelamun di toilet duduk. Itu soalnya membuat pembuluh darahnya kejepit. Ya kalau udah selesai ya ngapain ngelamun di toilet kan.